Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langga Markus Farman dari kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran Amar Subarjo dalam Proklamasi Nasional. Amar Subarjo dilahirkan di Teluk Jambe, Kerawang, Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Kakek Amar Subarjo dari pihak ayah adalah Ule Balang dan ulama di wilayah Luung Putu. Sedangkan Teku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Menteri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Kerawang. Ibu Amar Subarjo bernama Wardina. Ia keturunan Jawa Bugis dan merupakan anak dari camat di Telakagung, Cirebon. Ayahnya mulanya bernama Teku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberi namanya Amar Subarjo. Nama Dojo Diasorjo ditambahnya sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa 3 Juli 1946. Ia bersekolah di Hogre Burger School, Jakarta. Saat ini setara dengan sekolah menengah atas pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belkalian, dan memperoleh ijazah Master in the Rechten saat ini setara dengan sarjana hukum di bidang undang-undang pada tahun 1933. Semasa masih menjadi mahasiswa, Subarjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belkalian. Pada bulan Februari 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antar bangsa Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah. Yang pertama di Brussels dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal di Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan kemudian menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda pejuang termasuk Syarul Saleh, Sukarni, dan Wikana, Sudasono, Sigi, dan pemuda lain membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap melawan Jepang apapun resikonya. Di Jakarta, golongan muda Wikana dan golongan tua yaitu Amar Subarjo melakukan perundingan. Amar Subarjo menyetujui untuk mempromosikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantarkan Amar Subarjo ke Rengas Dengklok. Amar Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan Amar Subarjo memberikan jaminan dengan taruhan nyawa bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selamat-lambatnya pukul 11.30. Dengan adanya jaminan itu, Kekom Kalian Kompin Peta Rengas Dengklok, Judanco Subeno bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Amar Subarjo.
di rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai berargumentasi dengan para pemuda, di hari 17 Agustus 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soebarjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Indonesia yang pertama dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1987 sampai 1961. Dalam bidang pendidikan, Soebarjo merupakan profesor dalam bidang sejarah, perlembagaan, dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Nama Soebarjo Dojo Doi Sorjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun pada tanggal 15 Desember 1978 di rumah sakit Pertamina Kebayoran Baru akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatannya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.